Pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Teman-teman, selain Presiden Soekarno, di Republik ini juga ada presiden yang sangat dikagumi, dibanggakan, disegani, dan juga disayangi, yaitu Presiden Joko Widodo. Lihat saja ketika Presiden Joko Widodo hadir di KTT G20 di Roma, Italia. Beliau disambut dengan begitu humble oleh negara-negara sahabat. Beliau begitu sangat disanjungi, dikagumi oleh kepala-kepala negara sahabat tersebut. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin negara tersebut mencari beliau untuk berdiskusi bersama. Dan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, telah memberikan estafet kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi presidensi KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali 2022. Itu artinya bahwa tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan KTT 20 yang berlangsung selama tanggal 30 sampai 31 Oktober 2022. Nah, teman-teman, KTT 2022 yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang akan berlangsung di Pulau Bali ini dengan tema Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat. KTT yang akan diselenggarakan di Bali 2022 ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintahan Indonesia dan kepada rakyat Indonesia umumnya. Mengapa? Mengapa demikian? Kita bangga karena negara-negara sahabat tersebut memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Bayangkan, untuk benua Asia, Indonesia adalah urutan kelima sebagai negara yang siap menjadi tuan rumah di KTT G20 tersebut. Sebelum-sebelumnya ada juga negara-negara di benua Asia yang telah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan dunia ini. Lalu, bagaimana dengan pendapat para kadrun pekok di Indonesia? Apakah mereka juga lagi menonton kegiatan KTT G20 di Italia tersebut? Saya rasa mereka menonton video itu. Dan mereka lagi mencari kesalahan. Di manakah letak kesalahan Jokowi yang kemudian mereka akan besar-besarkan persoalan itu. Mereka akan mempersoalkan soal bahasa Inggrisnya Presiden Joko Widodo yang kurang baik. Mereka juga pasti akan mempersoalkan soal kancing bajunya Presiden Joko Widodo. Dan lain-lain. Pokoknya kelompok ini suka sekali mencari kesalahan. Sedikit pun kesalahan Presiden Joko Widodo pasti mereka akan besar-besarkan. Nah, itu adalah tugas dan fungsi dari para kadrun pekok, kadrun-kadrun yang terkena virus Salavi ini. Bayangkan juga teman-teman, Pangeran Charles dari Inggris mendoakan Presiden Joko Widodo. Pangeran Charles ini berharap Presiden Jokowi mampu menghadapi tantangan global ketika Indonesia memegang presidensi G20 tahun depan. Artinya bahwa pemimpin-pemimpin negara lain mendoakan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Justru berbanding terbalik. Para kadrun-kadrun pekok jahiliyah ini malah justru mendoakan Presiden Joko Widodo agar cepat mati. Ini sama saja mereka mendoakan supaya negara ini cepat hancur. Jadi itulah kemauan dari kelompok kadrun Salavi ini. Mereka ingin supaya negara hancur. Padahal kita selama ini dari kelompok nasionalis menginginkan supaya Indonesia ini bisa setara dengan negara-negara dunia lainnya, negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi para kadrun pekok Indonesia malah ingin supaya negara ini nyunsep, negara ini mengalami degradasi. Jadi sedih juga kita melihat para kadrun pekok di Indonesia ini, yang di situ ada Refli Harun, ada Rocky Gerung, ada Said Didu, ada Nino Warisman, ada Amin Rais, dan juga tokoh-tokoh kadrunia pekoknya yang lain-lainnya.
Saya sebagai warga negara Indonesia sangat-sangat bangga sekali dengan Presiden Joko Widodo yang sangat disambut begitu humble, antusias yang begitu tinggi dari kepala negara-negara sahabat lainnya. Bahkan beliau juga dicari oleh pemimpin-pemimpin negara lain itu untuk berdiskusi bersama. Dan saya tahu bahwa Presiden Joko Widodo ketika dalam berdiskusi pasti menggunakan bahasa Inggris. Walaupun Presiden Joko Widodo dalam kesempatan untuk berpidato, dia selalu menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita tahu dan yakin bahwa teknologi ini semakin canggih. Walaupun Presiden Joko Widodo ini berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tapi alat sudah menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris, sehingga itu mudah dipahami oleh kepala-kepala negara yang lainnya. Tapi saya yakin bahwa Presiden Joko Widodo pasti bagus dalam bahasa Inggrisnya. Buktinya dia bisa berbincang-bincang dengan presiden-presiden yang lain, dengan perdana menteri yang lain. Di situ ada Presiden Macron, ada Presiden Turki, di situ ada Perdana Menteri Italia, ada Ratu Belanda, dan lain sebagainya. Dan saya yakin bahwa bahasa Inggris Presiden Joko Widodo itu bagus. Cuma kelompok-kelompok kadrun saja yang selalu menyerang bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak mampu berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Kelompok kadrun itu jumlahnya hanya sedikit, jadi penilaian mereka itu adalah penilaian yang tidak relevan kalau menurut saya. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali, dan ini adalah sebuah ajang yang cukup baik menurut saya, karena negara-negara sahabat itu percaya terhadap Indonesia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan KTT G20 ini dengan tema seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, pulih bersama, pulih lebih kuat lagi. Nah teman-teman, saya rasa ini dulu ya video saya mengenai kehadiran Presiden Joko Widodo di Roma, Italia dalam ikut menyelenggarakan KTT G20, dan kita siap menjadi tuan rumah untuk tahun depannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye.